Selamat datang di podcast Gatel. Terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Di kesempatan kali ini saya bakal ngebahas pengalaman saya main Pokemon Go. Tapi nggak ngebahas tutorial mainnya, teman-teman bisa cari di Google. Saya bakal ngambil pelajaran hidup yang saya dapetin dari main game Pokemon Go. Oh ya, karena ini podcast, saya ada 3 konten yang tipenya kayak gini. Maksudnya kalau misalkan teman-teman mau ngeliat ekspresi saya kalau salah ngomong kayak gimana nih, kalau ngomong kayak gimana bisa di YouTube. Kalau misalkan mau lihat audionya aja, maksudnya nggak lihat, itu kan salah. Kalau misalkan mau dengerin audionya bisa di Spotify, atau kalau misalkan pengen lihat versi yang lebih singkat, yang straight to the point, bisa ke Medium versi tulisannya. Oh ya, tanpa berlama-lama, mari kita lihat dan yuk kita garuk sama-sama. This video is sponsored by myself. Saya tahu topik ini spesifik banget, maksudnya tentang game gitu, dan ya mungkin gak akan banyak yang dengerin atau nonton. Emang konten saya yang biasanya banyak yang nonton, tapi ya bodo amat lah, kan saya cuman gatel ya, pengen ngomong, pengen nge-share aja tentang pelajaran yang bisa saya dapetin dari game Pokemon Go. Soal Pokemon Go, teman-teman masih ada yang main nggak sih game Pokemon Go sampai sekarang? Kan lagi pandemi ya. Pas pandemi kayak gini, kita tuh dianjurkan biar nggak keluar rumah dari pemerintah ya, kecuali butuh-butuh banget lah. Kan game Pokemon Go bukan sebuah kebutuhan kan. Nah, tapi kita main game Pokemon Go tuh disuruh keluar buat cari Pokemon. Kan jadi bimbang ya. Apakah kita mau jadi rakyat yang baik, yang nurut sama pemerintah demi menekan penyebaran virus corona, atau ya kita bodo amat aja main game Pokemon Go buat naikin level, buat cari Pokemon yang bagus biar bisa diupload di sosial media. Tuh kan, apa-apa sosial media diupload apa-apa. Gimana? Saya sendiri pernah main game Pokemon Go tuh pas booming dulu tahun 2016. Iya ya, tahun 2016. Tapi ya sekarang nggak main lagi. Soalnya saya lupa sih alasan utama saya nggak main lagi itu. Tapi seingat saya karena saya tinggal di desa. Di desa itu Pokemonnya ece-ece, maksudnya nggak bagus buat diupload di sosial media. Jadi ya udah lah, ngapain lagi. Plus karena tinggal di desa tuh kan ada yang namanya Pokestop tuh, buat tempat di mana kita bisa ngeklaim hadiah. Nah, Pokestop itu biasanya di gedung-gedung atau di fasilitas tertentu. Di desa saya nggak ada. Paling deket ya harus jalan 10 menit. Dan saya nggak mau, maksudnya jalan 10 menit cuman buat datang ke Pokestop, buat muterin ini nih, buat muterin kepingan yang bisa ngeklaim hadiah kayak Pokeball, yang kayak gitu-gitu. Teman-teman inget nggak sih? Harus jalan 10 menit. Terus udah nih, pas kita diputar harus nunggu 5 menit. Ngapain coba? Saya nggak mau. Terus saya sampai searching loh cara nambah Pokestop, dan ribet banget karena kalau nggak salah pakai server Niantic tuh, pakai server yang dulu yang dipakai user apa gitu loh. Pokoknya ribet banget. Jadi ya itu sih alasan utama saya ingat saya ya, keluar dari, maksudnya nggak main game Pokemon Go lagi. Plus ya kayak bukan diri saya aja yang introvert, yang anak rumahan, nggak banget lah apa sih Pokemon Go tuh. Terus kan saya juga nggak tahu alasan orang-orang keluar dari game Pokemon Go ini. Kan secara masif ya, launchingnya 2016, matinya 2016 juga. Nggak tahu kenapa, mungkin ya karena ya ribet aja kayak saya tadi. Dan kan gini, game itu ya, kalau misalkan orang main game itu pengen chill, santai-santai, sudah pulang dari kantor, dimarahin bos, penawaran gaji itu nggak diterima. Pengen chill aja, santai di sofa gitu. Tapi ini main Pokemon Go disuruh keluar buat cari Pokemon. Mungkin itu ya. Ya tahu sih niatnya bagus biar ngebangun komunitas. Tapi ya mungkin orang-orang cari alternatif lain kayak game apa tuh, MOBA atau apa gitu. Mungkin itu alasannya, apalagi kan pas pandemi kayak gini makin jarang gak sih di Indonesia ya. Kan di luar mah udah rakyatnya kan pada nurut. Gini, uh, sebulan atau 2 bulan ke belakang tuh teman saya nanya, Gus apa ya game yang lagi seru? Jujur saya nggak tahu, karena saya nggak terlalu in ke game
Terus tiba-tiba dia tuh nge-install game Pokemon Go, terus nawarin buat main bareng gitu. Saya pas itu mikir, kayaknya bagus deh buat nostalgia saya sama apa ya, kan game Pokemon Go itu again nyuruh kita buat keluar buat cari Pokemon. Kayaknya saya butuh itu karena selama setahun lebih tinggal di Bandung, saya tuh nggak tahu jalan. Saya jarang banget keluar. Jadi oke lah, mungkin bagus buat saya. Oke, saya install. Dan ternyata kan saya tinggal di Bandung sekarang ya. Lebih banyak Pokestop, lebih banyak gymnya, dan pastinya Pokemon yang bisa diupload ke sosial media itu lebih banyak peluangnya. Oke, saya install. Pas saya install, saya baru sadar kalau misalkan saya tuh baru level 15. Itu nggak tahu kehitung tinggi atau enggak ya. Kayaknya rendah deh, masih rendah gitu. Nah, teman-teman tahu langkah selanjutnya yang saya ambil pas udah saya install game Pokemon Go? Apa coba? Yap, betul sekali. Cari yang jual akun game Pokemon Go. Enggak sih. Ini nggak patut ditiru sih. Saya tuh males banget orangnya. Dalam segi game ya. Saya tuh lebih baik bayar daripada harus ada effort yang kayak gimana ya. Orang mah main game kan dari level 0 sampai level tinggi biar kelihatan prosesnya. Biar kayak kita naik gunung aja, pas naik gunung kita bisa puas. Kita emang enggak. Males orangnya, mending bayar. Gue emang mending beli akun. Jadi kelihatan kan sekarang siapa yang suka nge-cheat koin gitu kalau di GTA Hesoyam. atau yang suka download aplikasi game tapi mod gitu kan di Google. Jadi saya emang nggak cocok game yang apalah gitu keluar mending beli. Saya emang cocoknya game yang install game langsung main, nggak perlu ada shop kayak, atau nggak perlu ada item yang harus di redeem kayak gimana ribet lah pokoknya mah. Nanti uang saya habis kan, saya kalap orangnya. Kayak game PUBG zaman dulu, pas awal-awal kan itu tuh nggak ada buat customize senjatanya, ya nggak sih dulu tuh cuman install gamenya, main modenya juga cuman 3, seingat saya tuh solo, duo sama squad, itu doang. Tapi sekarang kan jadi ribet ya, jadi ya itu alasan saya ninggalin PUBG ya, karena ribet itu. Pokoknya saya mau nge-install main game, udah itu aja. Kayak Ludo King, saya sekarang punya game Ludo King kan gitu, install gamenya, main, udah gitu aja. Ludo sesimpel itu. Tidak ada dong top global Ludo King. Emang ada? Atau ada nggak sih orang yang searching itu di Google, download game Ludo King .apk for Android latest version mod, no hoax, no password? Ada nggak? Nggak ada. Oke, baik lagi ya, sorry. Install game Pokemon Go. Saya tuh niatnya pas pulang kerja langsung cari jalan yang jauh buat pulang biar bisa cari Pokemon. Dan saya lakuin itu. Tapi pas ngelakuin itu tuh saya kayak orang bego, sumpah. Soalnya terus ngecekin HP, mana bahaya kan, apalagi takut dicopet. Ngecekin HP, terus kalau misalkan ada Pokemon kan HP ngegetar. Saya ke pinggir dulu terus ngelakuin gestur kayak ngelempar Pokeball nggak sih? Shush, gitu kan. Terus kalau misalkan dapat Pokemonnya, yes gitu. Kayak aneh, sumpah aneh, saya tuh ngerasa aneh pada saat itu. Terus malamnya tuh saya ngebuka aplikasi Pokemon Go lagi. Saya ngelihat orang yang lagi nyebarin lure modul itu, kayak modul yang kalau misalkan kita pakai itu tuh para Pokemon tuh bakal nyamperin kita ya. Jadi kita nggak perlu nyari jalan-jalan gitu. Terus dapat berkah buat trainer lain, which is saya. Jadi saya juga bisa dapat Pokemon tanpa perlu jalan kemana-mana. Cuman datangin Pokestopnya. Soalnya kan lure modul di Pokestop. Tanpa pikir panjang, pada saat itu udah sholat maghrib, langsung keluar saya buat cari Pokemon. Pas gerimis itu tuh. Ya maksudnya cuaca bodo amat ya, maksudnya saya tuh kalau misalkan udah di kosan apalagi malam nggak akan keluar, tapi ini hanya untuk mencari Pokemon. Kok bisa sih? Saya tuh pas itu sambil kayak, kok bisa ya gue kayak gini, ini tuh bukan Gus yang gue kenal, yang introvert, yang anak rumahan. Tapi di sisi lain saya tuh sadar
Ya ini mah namanya proses ya. Tapi proses apaan coba? Aneh. Udah kan tuh. Saya datang pakai stopnya dapat Pokemon. Oke oke oke. Saya ini pamerin ke temen yang saya ngajak tadi. Ke temen yang ngajak saya buat main game Pokemon Go. Nah itu. Teman-teman yang di YouTube kayaknya kelihatan ekspresi saya kalau misalkan salah ngomong. Eh, Terus saya tuh ngeliat di Masjid Raya Bandung banyak Pokestop, banyak gym. Saya mikir, kesana kayaknya di sana juga bakal banyak Pokemon yang bisa saya dapetin deh, yang bisa di-upload di sosial media. Kayak saya kesana, efeknya bagus. Saya jadi ke masjid, sholat isya di sana. Tapi niatnya bukan ke masjid, cari Pokemon pak, cari Pokemon niatnya tuh. Ya emang efeknya bagus, tapi niatnya, ya win-win solution tapi kayak gimana gitu, soalnya cuman buat cari Pokemon. I mean kayak main game, tapi ini kan dunia virtual teman-teman, maksudnya fake lah, nggak akan dibawa mati. Saya kan bukan trainer profesional yang dibayar oleh pihak Niantic, enggak. Saya mah cuman orang yang kesambet aja main Pokemon. Udah kan tuh, sholat isya, cari Pokemon, pulang ke kosan. Tahu apa yang saya lakuin pas pulang ke kosan? Uninstall game Pokemon Go. Apa ya? Karena saya tuh muak banget. Kok rambutnya jadi gini? Saya tuh muak banget, capek. Kayak dibelenggu aja. Niatnya saya main game itu buat nostalgia, ngelihat Bandung gitu kan, dengan keluar sesekali. Tapi tidak setiap saat saya ngecek HP buat ngelihat Pokemon Go dan apa sih, muterin kepingan di Pokestop dong. Enggak. Game kan cuma buat selingan, bukan setiap saat. Orang saya nggak dibayar, kecuali dibayar ya. Niantic. Kayak dibelenggu, nggak bebas. Saya tuh mikir kok bisa ya. Tapi jujur pas saya kan ada video yang saya nggak main game, tapi kenapa saya nginstal Pokemon Go tuh emang niatnya tuh baik teman-teman, serius, biar saya bisa keluar. Tapi ini jadi dalam sehari aja saya udah bisa kayak gini, apalagi nanti kalau misalkan diterusin. Akhirnya saya uninstall kan game Pokemon Go nya tuh. Soalnya gini, kalau misalkan niat saya mau keluar nih, maksudnya mau keluar nih, buat ngelihat Bandung, keindahan Bandung, ya saya nggak perlu main game Pokemon Go juga. Bisa dengan niat lain, misalkan saya mau foto-foto biar saya keluar, dan itu lebih bagus karena saya suka foto-foto juga. Tapi nggak, apa ya, keluarnya tuh nggak setiap hari, sesekali aja, apalagi kan lagi pandemi Bandung PPKM. Soalnya kan saya balik lagi ke Instagram, khawatirnya kalau misalkan saya keluar setiap hari buat foto-foto tuh niatnya bukan buat lihat Bandung, ngapalin jalan, menikmati momennya, bukan, takutnya ya buat ngupload foto ke Instagram. Jadi salah niatnya tuh. Mungkin ini saya yang salah. Saya nggak bisa ngontrol diri ya, maksudnya game Pokemon Go mah sifatnya netral lah. Kalau dari stoicisme mah yang di luar tuh netral. Mungkin saya yang salah. Ya mungkin saya yang salah. Makanya itu saya tahu diri, saya ngehindar nggak mainin Pokemon Go, takut kalap. Saya tahu diri. Gitu juga kalau misalkan saya ya tadi keluar buat apa ya, keluar biar bisa ngupload di Instagram. Itu kan jadi nggak bebas saya ya. Maunya tuh saya ngontrol mereka, bukan mereka yang ngontrol saya. Gitu sih. Tapi by the way saya juga nggak tahu pakai Instagram sampai kapan, walaupun banyak banget konten yang bakal datang karena saya balik ke Instagram. Tapi nggak tahu lah. Soalnya itu takut dibelenggu saya sama Instagram tuh. Soalnya kan dulu yang buat saya keluar dari Instagram itu jadi kayak dibelenggu, kok jadi bahas Instagram, harusnya kan buat konten lain. Jadi itu aja sih, Pokemon Go teh udah apa ya,
selama short trip, short relationship, cuman ini ya, siangnya, bukan paginya, siangnya saya install game Pokemon Go, malamnya jam 8 saya langsung muak, padahal siangnya excited. Jadi selama perjalanan singkat ini tuh saya belajar banyak banget dari Pokemon Go tentang ya apa ya, kalau misalkan dijabarin mah game itu fake, boleh main game tapi ya jangan apa ya, jangan terlalu apa ya, jangan terlalu banyak main game, makanya porsir aja waktunya. Game mah cuman buat game, buat ngehibur gitu. Udah kan, itu nggak akan dibawa mati, cuman virtual. Yang kedua tuh ya, saya kayak dibelenggu, saya nggak bebas. Mungkin ini opini saya nggak bisa manfaatkan game Pokemon Go dengan baik, tapi ada cara yang lain nih yang bisa buat saya keluar Bandung biar bisa ngapain jalan, misalkan ya foto-foto tadi, tapi ya itu saya harus bisa ngontrol diri sendiri. Gitu aja sih curhat kali ini harudang, soalnya saya nggak kuat, mending ditutup aja ya. Gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang telah nonton, dengerin, atau baca di Medium. Tapi ya yang di Medium nggak akan dapat closing kayak gini ya, itulah pokoknya. Malah terima kasih buat teman-teman yang telah mampir. Thank you so much for watching, and I'll see you when I'm feeling happy. Udah gerak pencet.